Sebanyak 2 ikat daun singkong. Petik daun singkong, kemudian kita akan ambil bagian mudanya saja. Sebelumnya saya sudah siapkan panci berisi air, kemudian setelah mendidih, tambahkan setengah sendok teh soda kue. Soda kue ini berfungsi agar daun singkong yang kita rebus tidak berubah warna menjadi kecoklatan, tetapi akan tetap hijau. Kemudian masukkan daun singkong yang tadi udah kita petik, sebelumnya udah saya cuci terlebih dahulu. Rebus daun singkong hingga matang kurang lebih 10 menit. Nah, setelah 10 menit kira-kira daun singkongnya udah matang, kemudian kita akan angkat, pindahkan ke sebuah wadah. Untuk mempertahankan warnanya ketika kita masak nanti, tuangkan secukupnya saja air dingin. Rendam daun singkong di air dingin kurang lebih 15 menit. Inilah hasil dari daun singkong yang tadi udah kita rebus. Warnanya masih tetap sama kan teman-teman, jadi tidak berubah menjadi kecoklatan, akan tetap hijau dan juga menarik. Selanjutnya, potong daun singkong, potong kasar saja, lakukan seperti pada video. Untuk bahan tambahan lainnya, yaitu kurang lebih 100 gram udang rebon, sudah saya cuci, kemudian saya tiriskan. Kemudian kita bikin bumbu halusnya terlebih dahulu. Untuk bumbu halusnya yaitu 4 siung bawang putih dan juga 8 siung bawang merah, secukupnya cabai rawit. Biar masakannya bisa lebih sedap lagi, saya akan tambahkan secukupnya saja terasi atau belacan. Kemudian lanjut kita haluskan kembali. Kira-kira bumbunya udah halus, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Tambahkan kurang lebih 3 buah cabai merah besar potong menyerong atau bisa juga sesuai selera. Siapkan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya saja minyak sayur. Tumis bumbu halus kurang lebih 3 menit atau sampai harum. Bumbunya udah mateng, tuangkan udang rebon, kemudian aduk-aduk merata. Supaya nggak gosong, tambahkan sedikit saja air. Tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh penyedap rasa. Juga tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam. Barulah terakhir kita tuangkan daun singkong yang tadi udah kita potong kasar. Pada dasarnya daun singkongnya udah mateng karena kita rebus terlebih dahulu, jadi untuk menumisnya tidak perlu terlalu lama. Nah, inilah hasil tumisan kita hari ini. Tumis daun singkong udang kering atau udang rebonnya udah mateng, siap disajikan dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Pertama yaitu 3 buah atau 3 pasang hati ayam, kemudian rebus menggunakan api cenderung sedang aja.
Nah, ini hati ayamnya kita rebus dulu, kita tinggalkan dulu ya. Selanjutnya adalah secukupnya aja kacang panjang. Cuci kacang panjang dengan bersih, kemudian selanjutnya kita akan potong kacang panjang menyerong seperti ini. Lakukan aja seperti pada video ya teman-teman. Nah, ini kacang panjangnya udah kita potong, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut. Nah, ini hati ayam yang udah kita rebus sudah saya angkat. Selanjutnya kita akan potong. Potongannya jangan terlalu kecil ya teman-teman, jadi sedang aja seperti pada video. Nah, untuk hati ayamnya sudah kita potong semuanya, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke bumbunya. Untuk bumbunya yaitu 8 siung bawang putihnya kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau bawang putihnya gede-gede boleh dikurangi menjadi 5 siung. Kemudian 8 siung bawang merah dan juga secukupnya aja cabai rawit. Tambahkan dengan secukupnya aja garam, kemudian lanjut kita akan haluskan. Saya akan menghaluskan menggunakan ulekan. Bagi teman-teman yang lagi males ngulek, bisa dihaluskan menggunakan blender aja ya. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Oh ya, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahannya dan juga takaran bumbu, nanti saya akan bantu tulis di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa cek di sana. Nah, kira-kira untuk bumbunya udah halus, kemudian selanjutnya siapkan penggorengan. Tuangkan secukupnya aja minyak sayur, kemudian tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Tumis bumbu menggunakan api cenderung sedang, tumis selama 3 menit atau sampai matang dan tercium harum. Agar warna masakan kita nggak pucat, jadi tambahkan dengan 1 buah cabai merah yang sudah kita potong menyerong seperti ini. Kira-kira cabai merah besarnya udah layu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya masukkan kacang panjang yang tadi sudah kita potong. Aduk-aduk merata dan masak menggunakan api cenderung sedang. Jangan lupa tambahkan dengan secukupnya aja air supaya nggak gosong bagian bawah. Tambahkan dengan setengah sendok teh penyedap rasa. Kemudian tambahkan juga dengan setengah sendok teh kaldu ayam. Untuk garamnya tidak perlu ditambahkan lagi ya, karena tadi pada saat ngulek sudah kita tambahkan garam. Jadi kalau ditambahkan lagi pastinya akan keasinan. Setelah kacang panjangnya layu, barulah masukkan hati ayam yang tadi sudah kita potong dan aduk-aduk merata kembali. Lanjut kita masak sampai airnya sedikit menyusut. Nah, kira-kira untuk airnya sudah sedikit menyusut. Jangan lupa untuk cek rasa terlebih dahulu, apabila udah pas barulah bisa kita matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman, masakan kita udah mateng. Sudah saya pindahkan ke piring saji. Bagaimana? Sangat mudah bukan cara memasaknya? Dari bahan-bahan yang sangat ekonomis dan dimasak dengan penuh cinta, kalau soal rasa pastinya tidak diragukan lagi. Boleh dimakan dengan nasi hangat aja atau ditambahkan lauk lainnya seperti ikan asin, ayam goreng ataupun ikan goreng, ini pas banget. Oke, kita lanjut ke bahan pertama, secukupnya aja sayur sawi atau sayur manis. Nah, ini udah saya potong dan saya cuci. Kemudian untuk bahan selanjutnya, secukupnya aja jamur tiram. Kemudian kita akan buang bagian akarnya. Lalu jamur tiramnya ini akan saya suwir seperti ini.
Nah, ini jamur tiramnya udah selesai saya suwir, kemudian saya cuci dengan bersih. Oke, kita akan lanjut bikin bumbunya. Untuk bumbunya itu cukup simpel banget. 4 siung bawang merah, kemudian 4 siung bawang putih, kemudian kita akan rajang dengan tipis seperti ini. Bagi kalian yang suka pedas, boleh ditambahkan dengan cabai rawit. Tapi kali ini saya nggak tambahkan cabai rawit supaya anak-anak bisa ikut makan. Kemudian siapkan penggorengan, tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian tumis bawang merah dan juga bawang putih yang tadi udah kita rajang. Tumis menggunakan api cenderung kecil sambil diaduk-aduk. Kalau udah harum, masukkan jamur tiram yang tadi udah kita suwir. Kemudian setelah itu masukkan batang sayur sawinya terlebih dahulu, kemudian aduk-aduk merata. Lalu tambahkan dengan secukupnya air, kemudian masak kembali sampai layu. Kira-kira batang sayur sawinya udah layu, lanjut kita akan masukkan daun sayur sawi. Kemudian masak menggunakan api cenderung sedang sambil terus diaduk. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan juga setengah sendok teh kaldu ayam. Lanjut kita akan masak kembali, nggak usah terlalu lama ya teman-teman, jadi sebentar aja agar sayurannya ini tetap hijau. Jangan lupa untuk koreksi rasanya terlebih dahulu, kalau udah pas barulah bisa matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman, tumisan kita udah jadi dan sudah saya pindahkan ke piring saji. Tumis sayur sawi dan juga jamur tiram ini cocok banget disajikan bareng ikan asin ataupun ikan goreng, atau boleh juga disajikan dengan lauk pauk yang lainnya, sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Sangat simpel bukan cara membuatnya? Tentunya menyehatkan dan juga higienis. Kita langsung ke bahan pertama, yaitu sebanyak 2 ikat sayur kangkung. Kemudian sayurnya akan saya potong-potong. Karena sayur kangkungnya ini benar-benar masih seger banget dan juga nggak ada yang dibuang, jadi cukup saya potong-potong seperti ini, buang bagian akarnya. Nah, ini kangkungnya udah saya cuci, kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya sebanyak 500 gram udang sungai. Untuk udangnya juga udah saya bersihkan ya teman-teman. Lanjut kita ke bahan bumbu. Untuk bumbunya itu simple banget, cukup dipotong-potong aja. Pertama-tama kita akan rajang untuk bawang merahnya. Bawang merahnya ini sebanyak 3 buah. Kemudian untuk bumbu selanjutnya 3 siung bawang putih dan juga secukupnya cabai rawit. Tambahkan dengan secukupnya aja garam agar mempermudah pada saat diulek. Kalau kalian nggak suka pedas, cabai rawitnya boleh di skip ya teman-teman. Nah, kira-kira bawang putihnya dan juga cabai rawitnya udah halus. Kemudian kita masukkan bawang merah yang tadi sudah kita potong. Lanjut kita akan geprek seperti ini atau ulek kasar ya teman-teman. Siapkan penggorengan, kemudian tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Lanjut kita akan tumis bumbunya, tumis menggunakan api cenderung kecil. Jangan lupa untuk diaduk-aduk agar matang dengan merata.
Kira-kira bumbunya udah mateng dan juga udah tercium harum. Lanjut kita masukkan udangnya terlebih dahulu. Masak menggunakan api cenderung sedang sambil terus diaduk seperti ini. Ini kira-kira udangnya udah layu, kemudian kita masukkan sayur kangkungnya. Tumis menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman. Jadi ini bertujuan agar kangkungnya tetap hijau. Jangan lupa tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh penyedap rasa. Untuk garamnya setengah sendok teh, tapi tadi sudah kita gunakan pada saat ngulek bumbunya ya teman-teman. Jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Lanjut kita akan tumis kurang lebih 3 menit atau sampai kangkungnya ini benar-benar layu. Jangan lupa untuk koreksi rasanya terlebih dahulu, setelah itu barulah bisa matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman, masakan kita hari ini sudah saya pindahkan ke piring saji. Dari tampilannya dan aromanya ini benar-benar menggugah selera banget dan rasanya mantul. Gak perlu lauk lainnya, cukup ini saja dimakan sama nasi anget, itu udah bener-bener ngabisin nasi sebab. Manapun berada, kembali lagi di Brilliant Channel. Di video saya kali ini, saya mau berbagi salah satu resep olahan dari kacang panjang. Nah, ini secukupnya kacang panjang, kemudian saya potekin kayak gini. Untuk ukurannya kurang lebih 2 cm aja ya teman-teman, jadi bisa disimak pada video. Nah, ini udah selesai saya potekin semuanya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya yaitu 1 papan tempe. Tempenya di sini boleh kalian pakai setengah ataupun 1 kotak seperti ini ya, teman-teman. Kemudian tempenya kita akan potong seperti ini. Bebas aja sih sebenarnya, mau dipotong dadu juga boleh ataupun dipotong memanjang seperti yang saya lakukan pada video. Untuk bumbunya 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, kemudian secukupnya aja cabai rawit dan 1 buah cabai merah besar. Kemudian sebagian untuk bawang merah dan juga cabai merah besarnya akan saya rajang seperti ini. Nah, untuk bumbu yang lainnya seperti bawang merah dan juga bawang putih akan saya haluskan bersama dengan cabai rawit. Jangan lupa untuk tambahkan sedikit aja garam agar mudah pada saat diulek. Nah, kira-kira bumbunya udah halus, kemudian selanjutnya saya akan goreng tempenya terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan kenapa tempenya harus digoreng dulu, itu jawabannya adalah supaya rasa tempenya itu nggak getir ya teman-teman. Getir itu apa ya? Maksudnya itu nggak berbau langu ya. Nah, ini kira-kira tempenya udah setengah mateng, kemudian angkat dan tiriskan. Masih dengan penggorengan yang sama dan saya kurangi minyaknya sebagian. Kemudian kita akan tumis untuk bumbu halusnya terlebih dahulu. Sesaat kemudian barulah masukkan cabai merah dan juga bawang putih yang tadi sudah kita rajang. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya matang atau tercium harum.
Kira-kira bumbunya udah mateng atau udah tercium harum, kemudian masukkan kacang panjang. Sebelumnya jangan lupa dicuci bersih dahulu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu barulah masukkan tempenya. Jangan lupa untuk tambahkan air sedikit aja agar nggak gosong bagian bawah. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk kembali. Karena penggunaan garam tadi sudah kita tambahkan pada saat ngulek bumbunya, jadi cukup kita tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam, kemudian setengah sendok teh penyedap rasa. Untuk takaran garamnya sendiri setengah sendok teh ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Kemudian masak kembali kurang lebih 2 menit, jangan terlalu lama karena kalau memasak kacang panjang terlalu lama itu rasanya bener-bener gak oke lah teman-teman. Jangan lupa untuk cek rasa terlebih dahulu, barulah matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Masakan kita hari ini sudah mateng dan sudah saya pindahkan di piring saji. Gimana? Gampang banget bukan cara masaknya? Tumisan kacang panjang dan juga tempe ini cocok banget disajikan dengan ikan asin ataupun ikan goreng atau menu lauk lainnya. Sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Dijamin rasanya ini benar-benar mantul. Pasti disukai keluarga tercinta. Oke, kita langsung ke bahannya aja ya. Pertama-tama kita siapkan sawi putih. Potong sawi putih, kemudian pisahkan bagian batang dan juga daunnya. Setelah sawi putihnya kita potong, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya secukupnya aja daun bawang, kemudian potong memanjang. Kemudian bahan selanjutnya yaitu 50 gram kecambah panjang. Untuk bahannya kita sisihkan semuanya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita langsung siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya simpel banget, 3 siung bawang merah, kemudian 3 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan juga bawang putihnya kita akan potong seperti ini. Atau kalian kalau mau cincang juga boleh ya, jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian sebanyak 3 buah cabai merah keriting. Untuk cabai merah keriting ini boleh digantikan dengan cabai merah besar. Potong cabai merah keriting menyerong memanjang. Kemudian selanjutnya secukupnya aja cabai rawit. Untuk cabai rawitnya juga akan saya potong seperti cabai merah keriting. Kira-kira semua bahannya udah siap. Kemudian selanjutnya siapkan penggorengan. Tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Kalau minyaknya udah panas, kemudian tumis bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Kalau bawang merah dan juga bawang putihnya udah layu, kemudian masukkan cabai merah keriting dan juga cabai rawit. Masak menggunakan api cenderung kecil aja ya teman-teman, agar nggak mudah gosong. Kira-kira bumbunya udah mateng, kemudian masukkan batang sawi putihnya terlebih dahulu. Tambahkan dengan secukupnya aja air, kemudian masak sampai batang sawi putihnya ini layu. Jangan lupa ya untuk dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian setelah batang sawi putihnya layu, barulah masukkan bagian daunnya. Kemudian masukkan kecambah panjang. Oh iya teman-teman, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan dan juga takaran bumbu, nanti saya akan bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan cek di sana. Oke, kita akan lanjut tambahkan dengan setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh penyedap rasa. Aduk-aduk merata, kemudian masak sampai semua sayurannya matang.
Barulah terakhir tambahkan daun bawang yang tadi udah kita potong memanjang. Kemudian masak kembali, nggak perlu lama-lama, kurang lebih 1 menit aja. Jangan lupa untuk koreksi rasanya terlebih dahulu. Kalau emang udah pas, barulah bisa matikan kompornya. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Masakan simple kita hari ini udah mateng, udah saya pindahkan ke piring saji. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dari bahan-bahan yang sangat ekonomis dan tentunya sayurannya menyehatkan. Menu ini cocok banget disajikan dengan ikan goreng, ayam goreng, tempe tahu, ataupun lauk yang lainnya. Untuk rasanya dijamin enak banget. Baiklah teman-teman, terima kasih yang udah temenin saya masak hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.